Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 3 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-27. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 6 sampai 12, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai 37. Rasul Paulus nampaknya agak kesal dengan jemaatnya di Galatia. Mengapa? Paulus kesal karena orang Galatia begitu cepat berbalik dari Allah, berbalik dari Yesus Kristus, karena mereka mengikuti Injil yang lain, Injil yang tidak diwartakan oleh Rasul Paulus. Ada sekelompok orang yang mengacaukan mereka, mungkin dengan berbagai macam iming-iming, mungkin dengan berbagai macam cara. Kelompok jemaat di Galatia akhirnya dibelokkan arah kehidupan imannya. Mereka tidak lagi mengikuti apa yang diwartakan oleh Rasul Paulus, yakni mengimani Yesus, tetapi mereka berbalik dari Yesus. Itu yang sekali lagi membuat Rasul Paulus sangat kesal. Bahkan kekesalan Rasul Paulus itu tidak saja kepada orang-orang Galatia, tetapi termasuk pada kelompok orang yang mengacaukan iman dan Injil yang benar yang telah dimiliki oleh orang Galatia. Bahkan Rasul Paulus mengutuknya. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira apa yang dialami oleh jemaat di Galatia mungkin juga pernah kita alami. Kita hidup dalam lingkungan yang bisa saja membahayakan iman kita. Ada sekian banyak orang dalam lingkungan kehidupan kita yang dengan cara-cara yang licik, dengan berbagai macam argumentasi yang kelihatan baik tetapi tidak benar, dengan sengaja mereka mau membuat kita berbalik dari iman kita dan Injil yang kita terima dari Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu kita diingatkan untuk tetap waspada. Waspada terhadap berbagai macam godaan, berbagai macam cara yang kelihatan benar, yang mengganggu kehidupan iman kita yang benar. Ada atau di luar sana begitu banyak orang secara bertubi-tubi mempersoalkan kehidupan beriman kita, mempersoalkan dengan berbagai macam cara, bahkan melecehkan iman kita dan Tuhan yang kita imani. Bisa saja hal-hal seperti itu membuat saya dan Anda kemudian menjadi luntur dalam iman dan Injil yang sedang kita anuti sekarang ini. Saudari dan saudara yang terkasih, waspadalah terhadap sekian banyak orang dengan cara-cara tertentu mau mengajak kita untuk meninggalkan iman dan keyakinan yang kita anuti saat ini. Jangan sampai Anda dan saya, kita sekalian menjadi korban kebohongan orang-orang dan kelompok orang yang seperti itu. Kiranya pengalaman dan teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menjadi teguran dan nasihat yang baik untuk kita, supaya kita tetap teguh, kokoh dalam iman yang diwariskan kepada kita oleh gereja. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus menjawab seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya tentang apa yang harus diperbuatnya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Hal yang menarik di sini, walaupun Injil mengatakan pertanyaan itu disampaikan kepada Yesus hanya untuk mencoba Yesus. Artinya, orang yang bertanya sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi jawaban atas pertanyaannya sendiri. Tetapi karena mau mencoba Yesus, dia berusaha untuk bertanya. Tapi itu kurang terlalu penting. Yang penting bagi kita menurut saya adalah bunyi pertanyaannya. Apa yang harus kuperbuat supaya memperoleh kehidupan yang kekal? Dia tidak bertanya apa yang harus aku tahu, tetapi apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal.
memperoleh kehidupan kekal dari pertanyaan ini artinya bukan soal tahu banyak, tetapi soal melaksanakan apa yang diketahui itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Yesus juga sebenarnya menyetujui apa atau bunyi pertanyaan itu. Bagi Yesus juga memperoleh kehidupan yang kekal bukan soal tahu banyak, tetapi melaksanakan apa yang diketahui. Karena itu Yesus menjawabnya dengan berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan orang itu memberikan penjelasan semua. Dan apa yang Yesus katakan, perbuatlah itu. Di sini Yesus menegaskan soal kehidupan kekal, orang memperolehnya atau tidak, itu soal bagaimana dia melakukan apa yang sudah dia ketahui, apa yang tercatat dalam hukum Taurat. Saudari dan saudara yang terkasih, melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan itu harus persis seperti yang dilakukan oleh orang Samaria dalam cerita Injil hari ini. Sebenarnya ada 3 tokoh yang diceritakan yang lewat di jalan yang sama, berhadapan dengan seorang yang sedang menderita karena dirampok dan dipukul oleh penjahat. Ada seorang imam, ada seorang Lewi, dan ada orang Samaria. Imam dan Lewi, seorang Lewi, lewat begitu saja. Tidak ada hati sama sekali. Tapi orang Samaria, yang catatan oleh orang Yahudi dianggap sebagai orang kafir, sebagai orang yang tidak terlalu penting, tetapi justru orang Samaria itulah yang dianggap kafir, yang dianggap rendah oleh orang Yahudi. Ternyata orang itulah yang melakukan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Allah yang tercatat dalam hukum Taurat. Sementara seorang imam, seorang Lewi lewat begitu saja. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali kita mungkin menganggap orang lain lebih rendah dari kita, atau menganggap orang lain yang bukan Kristen itu tidak ada apa-apanya. Tetapi kesombongan kita itu terkadang mempermalukan diri kita sendiri ketika kita sebagai orang Kristiani tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Kita harus malu, siapa tahu ada orang di luar sana yang melakukan persis seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita. Yang kedua, bisa saja juga ada banyak kelompok di luar sana yang menganggap kita orang kafir. Sudah, itu pandangan mereka. Kalau sekiranya kita dianggap sebagai orang kafir, yang paling penting untuk hidup kita adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu yang menjadi jaminan kita memperoleh kehidupan yang kekal atau tidak. Jadi untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu bukan soal kafir dan tidak kafir. Bukan. Soal orang melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan atau tidak. Kiranya kedua bacaan liturgi hari ini dan permenungan hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita. Pertama, untuk meneguhkan iman kita. Dan yang kedua, mengkritisi kita atau membantu kita untuk selalu memperbaharui diri. Marilah kita hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kehidupan kekal menjadi milik kita kalau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan diajarkan oleh Allah. Dan jangan pernah keluar, jangan pernah berbalik dari Yesus. Tetap berpegang pada Yesus dan ajaran-ajarannya. Karena itu yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.